pernah berhenti pembungkusan tubuh perempuan dengan paksa lewat berbagai perda soal pengharusan jilbab, hukum rajam, dan cambuk bagi yang melanggar hukum syariah dan sebagainya. Oke. Yang terakhir adalah tentang social ethics, ya, yang menjadi akhir dari pembahasan de Beauvoir ini. Social ethics, tradisi-tradisi yang mendiskriminasi berjalan sudah ribuan tahun lamanya. Beauvoir sangat tertarik untuk membahas bagaimana intersubjektivitas memainkan peranan yang penting dalam menciptakan suatu situasi yang diskriminatif antara kelompok sosial. Nah, ini lagi-lagi teorinya pelik, ya. Tapi intinya begini bagi de Beauvoir. Di dalam tulisannya The Ethics of Ambiguity, Beauvoir menggambarkan ya, bahwa penindasan intersubjektivitas secara kolektif selalu mystify. Artinya pihak yang tertindas tidak merasa ditindas. Tadi udah saya jelaskan mengapa. Ya. Sebab Beauvoir menganggap bahwa subjek secara intrinsik adalah intersubjektif. Maka sebenarnya kesadaran adalah hasil dari produk situasi. Jadi, bila situasinya adalah menindas, dengan demikian situasi tersebut dapat memaksa subjek untuk menerima penindasan tersebut. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh sebab itu, kebebasan menjadi bagian penting dari konsep etika Beauvoir. Kondisi tertindas yang dikelabui oleh mitos dan perasaan pasrah menerima hanya dapat dipatahkan oleh sikap menjaga kebebasan berpikir. Namun kebebasan bagi Beauvoir bukan datang dari sesuatu yang abstrak dan terisolasi, tapi datang dari situasi yang berelasi, relatedness, dan memiliki afiliasi. Jadi kekurangannya dari Sartre dan teman-teman laki-laki itu, mereka ketika berbicara tentang kebebasan, mereka berbicara tentang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang terisolasi. Subjek yang bebas, subjek yang berpikir bebas, ada subjek yang terisolasi. Tapi bagi de Beauvoir, nggak bisa begitu. Kalau saya menjadi manusia yang bebas, tapi Anda bukan manusia yang bebas, ya, situasi ketidakbebasan itu akan terus berlangsung. Ya. Oleh sebab itu bagi dia social ethics di sini adalah harus sifatnya modusnya resiprositas. Artinya bahwa tidak bisa agamamu, agamaku, saya, kamu, nggak bisa begitu. Artinya bahwa kalau saya mau menjadi orang bebas, Anda juga harus menjadi orang bebas. Kalau tidak, kita tidak akan merawat ruang kebebasan tersebut. Nah, resiprositas ini menurut saya menjadi sangat berat, ya, berat sekali. Karena seringkali kita menganggap bahwa apa yang terjadi di dalam suatu budaya tertentu, misalnya apa yang terjadi di Aceh adalah merupakan persoalan Aceh, bukan persoalan Jakarta. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh de Beauvoir, tidak bisa. Apa yang terjadi di Aceh adalah persoalan Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta adalah persoalan Aceh. Nah, kalau kita mau merawat ruang kebebasan itu, kita harus sepakat untuk menjadi orang yang bebas. Kalau tidak, menurut dia, kita akan selalu membuat subjek menjadi other. Nah, itu yang saya pikir bisa jadi, karena saya pernah punya mahasiswa yang laki-laki yang dia itu pakaiannya selalu celananya yang sebegini ini, ya. Dan dia itu tidak mau melihat saya gitu. Jadi dia, kalau waktu itu saya ngajar dasar-dasar filsafat. Jadi ibu dasar-dasar filsafat itu saya tidak pernah mau melihat mata saya gitu, ya. Waktu itu saya belum begitu memikirkan soal social ethics ini gitu. Waktu itu saya menghormati dia yang tidak mau melihat saya gitu. Jadi saya pikir ya sudah, kalau dia maunya lihat ke atas, saya juga lihat ke atas. Ya, jadi kamu ujian tanggal 23 ya. Tapi sekarang saya mengerti apa yang dimaksudkan oleh de Beauvoir, ya.
Kalau kita terus-menerus melakukan itu, berarti tidak akan ada perubahan sosial. Berarti tidak akan ada ruang publik yang kita rawat menjadi bebas. Kesalahan saya adalah tidak, ya kebetulan dia lebih tinggi dari saya, tapi mungkin kalau kita sama, mungkin saya bilang, lu lihat gue gitu ya, kita ujian tanggal 23. Saya tidak melakukan itu. Dan mungkin itu social yang disebut oleh de Beauvoir social ethics adalah keberanian kita untuk melakukan itu. Keberanian kita untuk mengatakan kepada yang meng-otherkan kita, karena apa yang dia lakukan adalah meng-otherkan saya, untuk mengatakan kepada orang yang meng-otherkan kita bahwa kita harus berelasi secara setara. Saya kira sampai situ aja yang catatannya bisa dibaca. Makasih. Terima kasih Mbak Gadis. Kita akan membuka beberapa pertanyaan. Silahkan Anda yang ingin memberikan pertanyaan, komentar. Ya, pertama. Ya. Selamat sore, Mbak Gadis. Saya mau bertanya tentang yang mana ya? Oke, sorry. Selamat sore, Mbak Gadis. Saya mau nanya tentang bisa dijelaskan lagi enggak tentang menjadi manusia dan menjadi perempuan. Ini maksudnya Simone de Beauvoir. Jadi kalau apakah perempuan hanya bisa menjadi perempuan tanpa pernah bisa menjadi manusia seutuhnya gitu? Apakah Simone de Beauvoir tetap beranggapan bahwa perempuan tetap half man gitu, bukan a whole human gitu? Bisa dijelaskan lagi? Terima kasih. Langsung atau enggak? Kumpulin aku. Yang pertama dari siapa? Mitra. Oh, Mitra. Halo Mitra. Apa kabar? Pertanyaan kedua dari Ayu. Sedikit aja koreksi bahwa dalam tradisi Yahudi itu ada nabi perempuan, meskipun memang tidak sebesar Musa. Musa berbulu domba. Pertanyaan saya, terima kasih Gadis, karena saya terus terang tidak membaca Sartre dan Beauvoir, jadi saya senang sekali dapat kesempatan untuk ikut kuliah gratis. Pertanyaan saya gini, bagaimana Beauvoir dengan the other-nya, bagaimana dia merumuskan hubungan the other dengan bahasa? Dalam arti, pertanyaan saya adalah, kita tahu bahwa bahasa itu berhubungan dengan logos, berhubungan dengan sesuatu yang logis, rasional, ada aturan-aturan yang harus logis, dan itu biasanya diasumsikan dengan sesuatu yang logos adalah maskulin. Kemudian contoh kasusnya begini. Pertanyaan saya kemudian adalah apakah harus begini gitu? Apakah the other yang tidak terumuskan dengan bahasa itu harus jatuh ke dalam mistik? Apakah harus bagaimana the other itu bisa merumuskan dirinya tanpa bahasa? Dan bagaimana the other itu bisa membela diri tanpa bahasa? Sementara hukum dan segala macam itu adalah bergantung pada bahasa. Itu pertanyaan saya. Apakah Beauvoir punya penjelasan mengenai hubungan antara bahasa dengan the other? Selamat sore. Boleh duduk ya, bentar. Boleh duduk. Selamat sore Mbak Gadis, saya Irfan. Pertanyaan saya hanya satu saja. Apakah ada perbedaan antara cinta dan seksualitas? Atau itu porsinya pada sebelah mana dan sebelah mana? Kira-kira begitu. Karena kalau soal seksualitas artinya ada perbedaan. Kalau dengan siapapun bisa terjadi hubungan seksual, kira-kira begitu. Tapi kalau cinta, apakah itu hanya terbatas pada pasangan tetap atau bagaimana? Itu saya hanya pertanyaan semata-mata. Makasih. Terima kasih.
Saya tidak mau bertanya untuk kesempatan.